kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Anda bisa pikirkan itu. Orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu karena mungkin dia nggak bisa jaga dirinya, datang Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina," nggak pakai dosa. Mau datang semacam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saat itu marah dengar ucapan orang yang semacam ini. Bagaimana bisa kamu berucap semacam ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diusirnya, disuruh keluar, jangan datang lagi ke majelis ini. Kamu ini bagaimana bisa minta zina, dosa besar, lalu kemudian kamu datang hanya untuk minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat dosa besar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, biarkan. Suruh dia datang kemari. Suruh dia datang. Orang yang minta izin untuk berbuat dosa besar malah didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajaknya bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajaknya berdialog oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajaknya berfikir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau diobati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah cuma mau katakan kepada orang tersebut, "Wahai fulan, kamu kan tadi minta izin untuk berzina. Kamu tahu tidak, kalau kamu berzina itu adalah ibunya seseorang, anak perempuannya seseorang, dia itu adalah saudara perempuannya seseorang. Apa kamu mau, rela ibu kamu diperlakukan semacam itu, saudara perempuan kamu diperlakukan semacam itu, anak perempuan kamu diperlakukan semacam itu?" Dia pun mengatakan, "Enggak, saya enggak ridha, demi Allah aku menjadi tebusan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ikhwan rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah letakkan tangannya pada dada orang tersebut. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi menceritakan, tidaklah Rasulullah melepaskan tangannya kecuali perbuatan yang paling aku benci adalah perbuatan zina. Lihat, diobati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didekatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dihardik orang tersebut, tidak kemudian dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya Nabi semacam itu. Tempat duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah orang, merubah karakter. Yang tadinya pendosa jadi orang yang taat, yang tadinya jauh jadi dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada cacian di dalam majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makian, tidak ada tuduhan kepada seseorang. Itu yang ada di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang lain, ada seorang Badui datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memojok di satu majelis, di satu masjid yang itu termasuk masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke ujung tersebut, buang air kecil.
kencing di majelisnya, di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau diapakan ini? Coba kalau misalnya ada yang lakukan semacam itu di masjid kita. Oh, masa sudah. Pulang, masuk rumah sakit, opnam, seminggu. Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lihat, gimana kamu itu? Buang air kecil di masjid. Di rumah Allah, masjidnya Rasulullah. Bagaimana bisa melakukan semacam itu? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Biarkan. Tunggu dia sampai selesai. Kalau najis, cukup diguyur saja, selesai habis. Masjidnya najis. Dulu masjidnya Nabi SAW tidak ada karpet. Masjidnya Nabi SAW tanah begitu saja. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau najisnya gampang saja dibersihkan, tuangkan air, selesai. Biarkan dia selesai. Setelah itu dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan adab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kita katakan, nggak dicaci maki orang tersebut, nggak dipukul orang tersebut, sama sekali tidak, nggak dihardik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul hanya mengatakan dengan kata-kata yang lemah lembut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya ini masjid, rumah Allah, nggak layak untuk dilakukan semacam itu. Ini sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Setelah mendengarkan petuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tahu bagaimana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah marah kepada dirinya, orang tersebut senang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajari adab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu pun mengangkat tangannya sambil berdoa mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadah wala tarham ghairana abada. Orang itu berdoa mengatakan, ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad, yang lain jangan. Rahmati aku sama rahmati Muhammad saja, selesai. Yang lainnya, ini tukang marah ini. Yang lainnya bentak-bentak saya ini. Maka dia mengatakan, wala tarham ghairana abada, jangan rahmati selain kita, wis cuman kita saja, saya sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan lagi, ya fulan, la tudayyiq makana wasi'ah, jangan kamu persempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas, masa cuma untuk 2 orang saja? Ya. Lihat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah sampai buang air kecil di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan senang, pulang dalam keadaan bahagia, pulang merasa dihargai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini tetap seperti itu. Saya ingatkan, perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya ya seperti itu sampai yaumul qiyamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan kecewakan umatnya sama sekali. Gak akan dikecewakan, ikhwan rahimakumullah. Seorang yang sudah masuk sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka